Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Ya, ada seorang teman yang nge-DM, ya, nge-DM curhat ke Eyang, teman Eyang zaman lampau. Nge-DM ya, karena ini udah modern teknologi, jadi bahasanya juga modern, tetapi dia adalah teman lampaunya yang zaman lampau. Nge-DM bahwa ada yang mengatakan jika seorang peramal itu orang yang sakit dan spiritual itu tidak ada puncaknya. Ya, kalau spiritual tidak ada puncaknya udah yang jelaskan di channel yang kemarin-kemarin. Informasi dari Eyang itu untuk cucu-cucu itu puzzle yang perlu dipecahkan, karena kalau Eyang menjelaskannya secara jelas nanti tidak ada niat untuk mengerti. Nah, apakah peramal itu sakit? Ya, cucu yang jelaskan kepada cucu semuanya. Ketika kita dibawa di sini dengan kekurangan, bahkan tidak mempunyai pakaian, ya, bugil. Kalau bugil itu kelihatan apanya? Yang suka itu ada dewa rengkonya itu, ya, gede dawa ireng tur meko, itu apa, coba cari sendiri di kamus ya. Yang itu kadang-kadang suka yang lucu, kadang-kadang suka yang aneh. Nah, kamu datang dengan kekurangan, bahkan pakaian aja kamu nggak punya, lalu kamu mulai mencari pakaian dari kulit supaya menutupi dari kedinginan dan sebagainya, dari kulit hewan zaman dulu. Nah, itulah kekurangan. Semakin kesini ada mutasi genetik. Ya, yang kurang tahu apa itu genetik mutasi, coba tanya orang yang pintar, apakah kita ini bermutasi atau tidak. Buktinya ya ada yang bermutasi. Dari bapak ibunya wajahnya jelek, tahu-tahu anaknya ganteng dan cantik. Bahkan kalau melihat ibunya aja, ya, sedangkan kalau melihat anaknya langsung pengen memiliki. Ya, dinalar pakai ini dong, ya, jangan asal ngomong bahwa orang yang tahu tentang sesuatu itu orang sakit. Nah, mutasi yang kekurangan, siapakah yang menganjurkan dunia ini? Kalau Eyang bertanya pada diri Eyang dan Eyang jawab sendiri, ya orang-orang yang kekurangan itu, yang nggak bermutasi dengan sempurna. Ya, mungkin raganya bermutasi tapi dalamannya nggak bermutasi. Ya, karena engkau tidak bermutasi dengan sempurna, maka engkau akan menimbulkan kerusakan. Hukum alam, nenek moyang kita percaya bahwa ada hukum alam. Alam semesta ini punya hukum, jelas punya hukum. Kalau nggak pada hukum alam, kamu nggak akan mati. Jadi cucu-cucu yang semuanya, hukum alam ini jelas. Nah, ketika orang yang kekurangan tidak bermutasi ini tadi, yang tidak ada pandangan vision ke depan itu, dia nggak akan bisa menciptakan apa-apa. Einstein dulu dibilang sakit, gurunya bilang sama orang tuanya, ya, bahkan sampai orang tuanya rela mendidiknya. Dibilang anak ini sakit, padahal yang nggak nyampe itu otaknya gurunya, pikirannya gurunya nggak nyampe.
Sedangkan insting, apa yang diperbuat insting? Lihatlah sekarang ada cahaya, ada semuanya. Itu gara-gara beliau. Nah, mutasi genetiknya lebih cepat, lebih kelebihan. Mutasi genetiknya bagus. Nah, ketika engkau bermutasi genetik yang bagus, engkau akan bisa menciptakan. Makanya ketika pengarang lagu menciptakan lagu yang indah, seorang yang pandai berpuisi menciptakan puisi yang indah, itu juga kelebihan genetik, mutasi, pintar, cerdas. Nah, orang yang kekurangan mutasi genetik ini ya seperti yang bilang tadi, bahwa beramal itu sakit. Justru yang sakit itu adalah kamu. Kenapa kamu sakit? Karena kamu kekurangan. Ketika kekurangan, kamu gak bisa berpikir. Alam ini punya hukum. Dan ketika manusia yang kekurangan ini, dia akan selalu menyerang. Tindakannya orang yang kekurangan mutasi genetik yang bagus ini, tindakannya selalu menyerang. Karena kekurangan. Polusi. Karena kamu gak punya pikiran yang bagus bagaimana mengantisipasi polusi, ya kekurangan. Contohnya saja nih, tukang bikin gendeng. Kalau dia cerdas, dia pintar, dia akan membangun cerobong itu tinggi 6 meter, bahkan 10 meter. Supaya tidak menimbulkan polusi di sekitarnya. Tetapi ketika orang itu tidak cerdas, dia hanya akan membangun cerobong itu ya secukupnya saja. Akhirnya semuanya terkena polusi. Ya. Kita banyak menyerang alam. Ya, meracuni. Ini kalau orang menggali emas itu ya merkurinya dimasukkan ke dalam tanah supaya untuk memisahkan emas itu tadi, ya akhirnya meracuni tanah. Polusi udara. Ya, ketika kita menyerang alam, ingat kita sekarang ini banyak menyerang alam. Ya, kalau alam memberikan hukumnya kepada kita, ya jangan dipersalahkan. Makanya nenek moyang leluhur Jawa, Jawi itu bijaksana. Cara merawat alam mereka tahu. Cara memperlakukan alam mereka tahu. Karena hukum alam sama dengan hukum Sang Maha. Ingat, hukum Sang Maha sama dengan hukum alam. Ketika engkau menyerang alam, jangan persalahkan alam jika alam menyerangmu dengan hukumnya. Karena hukumnya tegas. Kalau hukum kita mungkin bisa di bawah tangan. Hukum yang diciptakan orang-orang mungkin bisa di bawah tangan, ada kekeluargaan, ya ketika terjadi masalah, oke, akhirnya damai. Tetapi alam tidak bisa. Hukum alam tegas. Mutasi genetik adalah menemukan atom kecerdasan spiritual, kecerdasan knowledge. Jadi orang yang mutasi genetiknya itu lambat atau tidak bisa, hanya tahu teori, dia tidak bisa praktek, akhirnya dia marah karena dia kekurangan. Jadi nggak bisa praktek, teori saja ya mungkin ngomong bisa, tapi prakteknya zong alias zero, ya karena kekurangan. Tetapi ketika orang tahu bahwa dirinya sadar, ketika orang itu sadar, makanya musuh terbesar adalah tidak sadar, kawan adalah sadar. Ketika sadar, dia akan menyadari saya ini adalah Jawa, jiwa saya jiwa Jawa, maka saya akan bersamati. Ketika samati, saya dengan kelebihan genetik, mutasi genetik, saya akan bisa menemukan atom pada diri saya dan akan membuat vision, pandangan ke depan, dan akhirnya bisa tahu apa yang akan terjadi. Rahayu,
Rahayu dari Timur Bengawan.